Di setiap hasil tangkapan yang sampai ke darat, ada cerita yang tidak selalu terlihat. Ada laut yang harus dihadapi, ada risiko yang harus dilewati, dan ada orang-orang yang bekerja agar ikan hasil tangkapan tetap sampai ke tangan pembeli. Bagi sebagian orang, ikan hanya terlihat sebagai hasil laut. Namun bagi nelayan, ikan adalah hasil dari keberanian, tenaga, dan tidak kepastian. Nelayan. Beliau sudah menjadi nelayan selama puluhan tahun. Sejak lulus sekolah dasar, laut sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Setiap hari, waktu berangkat tidak selalu sama. Kadang berangkat sore, kadang sejak pagi, mengikuti keadaan laut dan arus. Udah puluhan tahun. Nyampe 24 tahun lah, 25 tahun. Bagi nelayan, waktu bukan hanya ditentukan oleh jam, tetapi juga oleh arus, cuaca, dan juga keadaan laut. Sebelum berangkat melaut, persiapan yang dilakukan terlihat sederhana. Tidak banyak barang yang dibawa. Namun dari kesederhanaan itu, mereka berangkat menghadapi laut yang tidak pernah bisa dipastikan. Ya paling juga sarapan kalau pagi mah. Rokok, kopi, cuman gitu doang. Persiapan itu mungkin terdengar biasa. Tetapi setelah perahu meninggalkan daratan, semua bergantung pada pengalaman, keberanian, dan kondisi laut hari itu. Melaut bukan hanya soal mencari ikan. Ada risiko yang bisa datang kapan saja. Ketika mesin rusak di tengah laut, nelayan tidak selalu bisa langsung pulang. Apalagi ketika melaut seorang diri. Kadang-kadang kita kalau waktu melaut sendiri, kadang-kadang keluar mesin rusak. Kan kalau udah sendiri mah di lautnya, ya tergantung sama musibah kitanya sendiri aja. Paling nunggu temen, kadang sampai malam nunggu jemputan. Dulu, sebelum ada handphone, menunggu bantuan di tengah laut bisa berlangsung lama. Di tengah gelap, jauh dari daratan, nelayan hanya bisa menunggu teman datang menjemput. Waktu belum ada HP mah, tapi sekarang udah enak, udah ada HP. Teknologi memang membantu, tetapi risiko di laut tidak pernah benar-benar hilang. Salah satu pengalaman yang paling diingat adalah ketika beliau mengambil ikan pada malam hari. Di tengah laut, cuaca berubah. Langit gelap, hujan turun, petir menyambar, ombak semakin besar. Apalagi kalau waktu ngambil ikan malam, ya paling malam udah petir, gelap, hujan, tengah laut, ombak besar-besar. Mau pulang nggak bakalan bisa, kita pikiran. Soalnya kan ombaknya besar, yang ada takut belai aja. Dalam keadaan seperti itu, pulang ke daratan bukan pilihan yang mudah. Ombak besar justru membuat perjalanan ke pinggir semakin berbahaya. Kita pasrah di tengah sana. Udah gelap nggak kelihatan apa-apa. Dan nama petir udah di atas kepala itu. Di balik hasil tangkapan yang terlihat sederhana, ada malam-malam penuh ketakutan yang pernah mereka lewati. Meski penuh resiko, pekerjaan ini tetap dijalani. Setiap hari, nelayan kembali ke laut dengan harapan membawa pulang hasil. Bagi mereka, yang terpenting bukan selalu banyak atau sedikitnya tangkapan, tetapi usaha untuk terus bertahan. Paling juga lihat anak sama istri, nafkahin sehari-hari, mau dapat mau enggak, yang penting kita sudah berusaha. Kalimat sederhana itu menunjukkan bahwa melaut bukan hanya pekerjaan. Melaut adalah bentuk tanggung jawab dan perjuangan hidup. Setelah ikan sampai ke daratan, perjuangan belum selesai. Hasil tangkapan masih harus dijual agar memiliki nilai. Disinilah peran pengepul menjadi penting. Nama saya Andi, asli sini, kelahiran 1974, begitu sekarang 22 tahun. Berbeda dengan nelayan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di tengah laut, seorang pengepul memiliki peran lain dalam perjalanan hasil tangkapan.
Ketika perahu-perahu kembali ke daratan membawa ikan hasil tangkapan, proses berikutnya dimulai. Hasil laut yang telah diperoleh nelayan harus segera diterima, didata, dan disalurkan agar tetap terjaga kualitasnya sebelum sampai ke tangan pembeli. Yang pasti ikan itu ya dari tengah laut. Jadi teman-teman nelayan ikan itu, teman-teman nelayan ambil ikan itu dari jarak 10 mil sampai 20 mil. Ikan-ikan yang tiba di tempat pengepul merupakan hasil kerja para nelayan yang melaut hingga belasan bahkan puluhan mil dari garis pantai. Setelah menempuh perjalanan dari laut menuju daratan, hasil tangkapan tersebut kemudian dikumpulkan untuk didistribusikan kepada konsumen maupun pedagang lainnya. Tantangan terbesar menjual ikan-ikan nelayan dari sini itu tantangannya cuma satu. Kita bersaing dengan nelayan-nelayan menengah ke atas. Ya. Kita tuh oke, kualitas bagus. Kalau di sana kualitas agak-agak kayak gimana gitu. Betul. Mungkin kita kalah harga. Ya gitu. Biasanya kalau yang kayak gini tuh lebih murah kan atau lebih sama aja? Karena Kita kan lebih fresh. mahal karena fresh. Kalau ikan ya orangnya lebih rendah. Nah ikannya ketahuan jelek atau pucat. Namun, pekerjaan sebagai pengepul juga tidak terlepas dari tantangan. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, kualitas dan kesegaran ikan menjadi keunggulan yang terus dipertahankan. Meskipun harus bersaing dengan produk yang memiliki harga lebih rendah, menjaga kualitas tetap menjadi pilihan agar hasil tangkapan nelayan memiliki nilai yang baik di mata konsumen. Sangat penting sekali. Saya jadi pengepul itu bantu untuk teman-teman nelayan. Nah, teman-teman nelayan kalau nggak ada pengepul seperti kita, dia nggak kebingungan menjual ikan. Lagi dapat banyak kan kayak gitu. Kehadiran pengepul menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan nelayan. Melalui peran inilah hasil tangkapan yang diperoleh dengan perjuangan di tengah laut dapat terus bergerak hingga sampai ke tangan pembeli. Hubungan antara nelayan dan pengepul bukan hanya hubungan jual beli, tetapi juga bentuk kerjasama yang saling mendukung satu sama lain. Di balik hasil tangkapan yang kita lihat hari ini, ada cerita yang tidak selalu tampak di permukaan. Cerita tentang mereka yang berjuang di laut, dan mereka yang membantu hasil tangkapan itu sampai kepada masyarakat. Sebuah perjalanan yang terus berlangsung, dari laut hingga ke daratan.